pasar membeli rambutan, tidak lupa membeli labu. Apa kabar Encik Tuan dan Puan? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Wak, hari ini Vivin mau ngajak teman-teman sekalian untuk jalan ke Dumai melewati jalan tol Pekanbaru Dumai. Nah, sebelum itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum melakukan perjalanan jauh. Yuk, kita cek dulu. Nah, Wak, kita udah mau sampai nih di depan gerbang tol Pekanbaru Dumai. Dan di sebelah kanan ada kantor cabang nih. Mampir bentar yuk. Oke, nah jadi sekarang kita udah sampai. Hop, dan jangan lupa pakai masker. Tetap taati terus protokol kesehatan. Selamat siang. Mohon maaf ganggu nih Pak. Mau ketemu kepala cabangnya di mana ya Pak? Aduh, kebetulan saya nih. Serius Pak? Iya. Waduh, pas banget nih kalau gini. Mohon izin Pak dengan Bapak. Saya Indrayana. Pak Indrayana. Aduh Pak, boleh ngobrol-ngobrol dikit nggak Pak tentang Boleh. jalan tol Dumai Pak? Saya bubarkan dulu ya. Oh iya siap kalau Baik. begitu. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Bubar jalan. Laksanakan ya. Wow. Wah ini tempat apa ini Pak? Ini namanya Sentral Komunikasi atau Senkom yang kita miliki di Pekanbaru Dumai. Oke. Jadi ini fungsinya untuk Memantau kendaraan yang ada di ruas. Oke. Jadi kita punya ini CCTV per 1 km. Jadi setiap 1 kilometer ada Ya. CCTV-nya? Ya, jadi semuanya terpantau sama kita. Oke, tapi nih kalau boleh tahu nih, ngomong-ngomong soal panjang total dari jalan tol Pekanbaru Dumai itu berapa sih panjangnya Pak? Jadi panjangnya tol Pekanbaru Dumai ini adalah 131 km. Oke. Ya. Dan yang biasanya dulu ditempuh 5 sampai dengan 6 jam, saat ini kita bisa tempuh lebih kurang ya, 2 jam saja. Wow. Jadi Dan- lebih cepat dong kalau gitu perjalanannya Pak dan ya? tol kita ini membelah perkebunan sawit ya. Oke. Ya, sepanjang ini membelah perkebunan sawit. Makanya harus kita siap fisik ya pengendara maupun kendaraannya. Oke. Ya, sehingga kita bisa selamat sampai dengan tujuan. Kalau misalnya nih Pak, dalam perjalanan ya, tapi mudah-mudahan jangan terjadi ya Wak ya. Kalau misalnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, Betul. itu kita harus menghubungi kemana nih Pak? Nah, call center. Oh, ada call Tempat center. inilah yang akan menerima nomornya. Oh, oke. Tolong dicatat Nah. ya. 0821 Mhm. 700 Mhm. 8-nya 4 kali 0. Oh, oke. Gampang diingat ya. Nah, jadi tuh bisa diingat ya teman-teman ya. Ya. Bisa lihat juga di bawah sini ya. Nah, Pak Indra, jadi kalau kita ngomongin soal fasilitas yang ada di Jalan Tol Pekanbaru Dumai, apa aja sih Pak fasilitasnya Pak? Nah, jadi kami PT Utama Karya yang mengelola tol ini ya, kita ada rest area, ada 4 titik ya. 2 titik Pekanbaru Dumai, begitu juga sebaliknya 2 titik. Selain itu kita juga untuk memantau, kita ada kendaraan-kendaraan seperti kendaraan derek, kendaraan patroli, rescue dan lain-lain. Wah, jadi PT Utama Karya benar-benar mendukung keselamatan setiap pengendara yang lewat di Jalan Tol Dumai ya Pak ya? Pada saat ini PT Utama Karya lagi menggalakkan kampanye setuju. Apa tuh Pak? Nah, selamat sampai tujuan. Wah, Ya. saya setuju tuh Pak. Apa saja itu? Ya, yang pertama adalah keselamatan adalah nomor 1. Yang kedua, turunkan fatalitas kecelakaan di jalan tol. Yang ketiga, tertib berkendara di jalan tol. Setuju. Oke, yang keempat, tertib kecepatan di jalan tol. Setuju juga Pak. Yang terakhir, zero odol, over dimensi dan overload.
Aduh Pak Indra, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama Vivin tentang Jalan Tol Pekanbaru Dumai. Kalau gitu Vivin izin dulu mau melanjutkan perjalanan ke Dumai nih Pak. Baik, terima kasih ya kedatangannya. Terima kasih. Dan ingat, setuju. Selamat sampai tujuan. Oke Pak. Wah, ternyata setiap pengendara diberikan flyer berisi informasi penting selama melintasi jalan tol, seperti rest area terdekat, emergency call, hingga tata tertib berkendara di jalan tol yang harus kita patuhi. Nah teman-teman, sebelum masuk gerbang tol, pastikan kamu membawa kartu e-money dengan saldo yang cukup. Dan ingat, satu kartu untuk satu kendaraan. Jangan pinjem-pinjem ya, karena selain bikin macet, bikin malu. Hihihi. Sekarang Vivin sudah ada di rest area sementara kilometer 45. Yuk. Ada Pak. Pak, mohon izin Pak. Waduh, lagi tugas Pak? Betul. Waduh, luar biasa Pak. Ini kalau sekalian boleh tanya nih, ini dengan Bapak AKP Juli. Pak AKP Juli. Pak Juli, mohon izin nih Pak. Kan kita tahu nih, jalan tol Permai ini kan udah mulus banget. Tapi masih ada kecelakaannya. Kira-kira menurut Bapak nih, kondisi jalan udah mulus banget. Tapi penyebab utama terjadinya kecelakaan apa sih Pak? Nah, justru ya, karena jalan tol kita ini udah mulus, kadang ini kesalahan dari pihak pengendara dan pengemudi kendaraan tersebut. Karena dia beberapa faktor yang kurang dipahamin. Seperti mungkin sambil bawa kendaraan mungkin udah kecapean atau lelah gitu. Mungkin dia tidak untuk istirahat, justru melanjutkan perjalanan. Nah Pak Juli, kalau boleh tahu nih, himbauan untuk para pengemudi apa nih Pak? Saya menghimbau agar pengendara selalu mengutamakan keselamatan terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Ada beberapa item. 1. Kalau lelah, janganlah dipaksa mengemudi kendaraan lebih lanjut. Lebih baik istirahat sejenak. Pastikan kecepatan kendaraan sesuai dengan standar yang ini minimal 60 km per jam dan tidak melebihi batas maksimal 80 km per jam karena kecepatan dipantau melalui speed gun. Dan apabila ditemukan pelanggaran, maka akan ditindak tegas oleh pihak kepolisian. Oke Pak Juli, terima kasih banyak atas sharingnya. Saya izin Pak untuk melanjutkan perjalanan lagi ke Dumai. Dengan ucapan yang sama, silakan dalam kelanjutan perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan. Oke siap, terima kasih Pak. Sama-sama. Nah teman-teman, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya salah satu faktor penyebab kecelakaan adalah faktor lalai dari pengemudi seperti kelelahan, mengantuk atau kurang konsentrasi. Dan kita juga perlu mewaspadai yang namanya microslip, yaitu kondisi di mana seseorang dalam keadaan mengantuk yang luar biasa sampai tidak sadar sudah tertidur dalam perjalanan. Wah, bahaya banget kan? Dan kita perlu mencegah microslip ini dengan cara misalnya tidur yang cukup sebelum melakukan perjalanan, kemudian banyak minum air putih, atau juga melakukan kegiatan yang mencegah ngantuk seperti ngobrol atau mengunyah permen karet, dan pastinya beristirahat pada saat sampai di rest area. Nah, wah, Vivin sudah sampai di Dumai. Seru banget kan perjalanan melewati jalan tol Pekanbaru Dumai. Nah, jalan tol Permai merupakan salah satu aset negara yang harus kita jaga. Jadi jangan sampai merusak fasilitas negara yang sudah diberikan. Nah, pastikan juga hati-hati selama berkendara. Karena kita setuju keselamatan adalah yang nomor 1. Salam setuju, selamat sampai tujuan.